pas bulan April tuh kan kita ke Ciremai tuh. Ya. Itu sih yang gue rasa tuh bener-bener ngaco ya pas pulang di yang kita lihat Palutungan yang di pas berapa itu udah mau pos 1 masalah Udah ke Tugu udah Cigowong sih. Cigowong itu Cigowong pos berapa tuh? Cigowong tuh kan pos 1 Iya. ya, kita udah mau turun Cigowong tuh yang hutan pinus Pos Bayangan. pos Bayangan ya. Iya sih, emang kita pas naik kan nggak sampai ada gangguan spiritual Iya. segala macam. Ternyata Emang pas- lancar. Pas pulangnya itu pas di Tangres tuh ya. Emang momennya itu kayak pas banget Pak. Iya. Jadi kita jalan setelah maghrib dan hujan masih rintik. Nah itu Itu emang kayak momen bener-bener dia kayak momen dia perkumpulannya lah gitu kan. momen dia keluar. Udah gitu pas itu ada kayak semacam gubuk itu gubuk tua tuh. Nah gue ngeres di situ tuh. Oh iya, yang gubuk yang di pos Lutung kalau nggak salah. Iya pos Lutung. Nah itu kan gua kan orangnya iseng ya kan. Gue lagi bawa senter, gue senterin ke atas tuh ke hutan pinus, gue senterin. Ternyata setelah gue senterin, ya ada wanita yang ngetawain gue ya kan. Wah gila gue bilang. Terus teman gue depan tuh cewek tuh ada tuh. Lu dengar gue bilang? Enggak. Emang ada apa? Enggak apa. Baik-baik aja gue bilang. Makanya ya itu sih jadi pelajaran buat gue ya gitu kan. Kalau yang buat yang lain juga itu sebagai buat pelajaran sih sebenarnya. Kalau lu naik gunung nih malam-malam terus headlamp jalur terang, cobalah jangan menyenterkan fokus ke satu titik aja ya, jangan lu nyenter kemana-mana jangan nih, karena itu membuat seakan-akan kayak dia terusik gitu kan dengan kedatangan kita. Nantang ya, karena kan kita naik gunung Emang niatnya nggak untuk kayak gitu. ya, kita niatnya baik, bukannya hal-hal yang kita Nggak nyari ya. Makanya kalau yang buat naik malam apa namanya, saran gue sih ya fokus pada tujuan jalan itu, jangan terlalu nyenter kemana-mana, karena setelah itu pasti ada kejadian hal-hal yang kita tidak diinginkan. Kayak kemarin juga balik lagi kemarin juga kejadian juga yang di Prabu kayak gitu kan, sama nyenter kemana-mana akhirnya ada mas-mas ganteng. Iya, ada mas-mas ganteng yang negor. Jadi ya gue saranin itu sih ya. Terus sebenarnya gini, kita cukup meyakini pada diri kita bahwa dia tuh ada gitu. Jangan menganggap itu ada, enggak ada, tapi kita menantang. Gue pengen tahu sih, gue pengen merasa gimana gitu kan. Justru itu yang dia merasa terganggu dan dia itu juga merasa juga bentrok energinya. Iya. Sebenarnya kan posisi kita juga setelah trekking tuh lemas. Nah itu gampang banget terkena. Apalagi pasti kalau udah lemas gampang ngelamun gitu. Nah itu sebenarnya gampang banget pokoknya terkena mas-mas gitu. Pokoknya sebisa mungkin tuh kalau trekking di gunung, kalau trek malam itu udah fokus ke jalan aja, nggak usah banyak nanya ini puncaknya masih jauh atau nggak. Soalnya kalau kita ngesugestinya kayak gitu malah kita capek di diri kita sendiri. Jadi mending udah yang penting hayu meluncur. Nah yang penting aku ikut. Iya. Anjing aku ikut gitu pokoknya. Iya, pokoknya tuh kalau trek malam usahakan ngurangin nanya masih berapa jauh sih, masih berapa. Soalnya sugestinya jadi ke diri kita, impactnya tuh ke diri kita, energi kita tuh jadi apa? Kita kekurangan energi positif untuk nyemangatin diri kita. Soalnya kan kalau trek malam tahu sendiri hutan tuh kan produksi oksigen. Iya, banyak. Kita ya kalau kata gua nggak pernah belajar fisika atau biologi tentang kita rebutan napas sama pohon tuh nggak, cuman emang kalau gua ngerasainnya kalau trek malam itu emang napas kita tuh jauh lebih sesak daripada kita trek. Ya karena kan di gunung juga vegetasinya begitu rapat Ya. kan, makanya kita juga rebutan sih ambil oksigen, apalagi trek malam. Trek malam itu benar-benar nggak tahu benar-benar apa kayak oksigen tuh kayak 50% ke pohon-pohon, ke 50% lagi ke diri kita. Terkadang kita lebih sedikit lagi oksigennya, lebih banyak ke mereka. Makanya asupan rokok jadi meningkat kan, emang itu biar paru-paru smile. Ya itu benar. Gue emang karena di ngetrek tuh lebih enjoy ngerokok sih sebenarnya daripada minum. Parah. Lebih kayak gimana ya? Minum tuh lebih enak. Ngerokok lebih santuy gitu. Napas juga lebih sambil teratur. nyender Iya. rokok. Kalau minum tuh justru kebanyakan minum malah bikin kita malas. Kembung, jadi perut kembung, dengkul tambah kopong. Parah sih itu mah. Itu kurang nutrisi kayaknya.
Tapi yang lebih parah lagi, gue pernah tuh ke ini sih bener parah ya. Itu di Gunung Guntur. Itu gue turun setelah maghrib. Gue rest dulu maghrib di pos 1, pas banget di pos 1. Gue rest. Setelah maghrib, baru gue lanjut lagi kan turun ke bawah mau ke base camp. Nah, di pertengahan pos 1 itu rest karena gue juga kan bawa cewek juga kan, ingin cewek juga. Itu gue bertepatan sebelah sama akun bambu. Dan itu sugestinya karena apa? Ini badan separuh gue nih udah ada yang mau masuk nih. Karena gue pikir ini berat, udah panas berat sebelah gue. Terus gue mual-mual, gue muntah-muntah. Gue pikir wah ini udah gak bener nih. Gue udah bilang gak bener. Akhirnya gue turun, gue baca doa tuh sepanjang jalan gue. Baca sholat Tuhan ya. Ingat Tuhan pokoknya. Kalau lagi kepepet lagi gitu kepepet ingat Tuhan, tapi Iya. kalau lagi nggak kepepet ya Emang manusia emang begitu sih, makanya. Setelah gue 50 meter dari tempat gue istirahat itu, akhirnya dia perlahan tuh hilang. Perlahan tubuh gue udah merasa ringan, nggak berat kayak tadi tuh, bener-bener gue udah mual, muntah segala macam. Dia udah mau masuk, tapi baru masih separuh. Tapi gue juga nggak tahu kalau dia masuk udah semuanya. Gue nggak tahu entah apa yang masukimu. Ya nggak. Jadi entah apa yang jadi. Itu lagu-lagu yang viral sekarang tuh ya kan. Buat yang ada penggagapnya kan, yang dijegagak. parah. Terus benar-benar gue bilang ngaco. Terus sama temen gue juga kita situ debat, ngasar juga karena jalan itu malam, petunjuk juga jarang. Akhirnya kita debat di situ, ini jalur mana yang benar. Gue berusaha, ya lu jangan panik, ini jalan kita benar. Gue berusaha nanain mereka kan, gue bilang Kita karena jalan menuju Tuhan. iya, kita jalan menuju Tuhan. Gue bilang udah tenang aja, nggak usah panik. Gue bilang ini jalan yang benar. Gue bilang akhirnya pas kita alhamdulillah nyampe base camp, dan di base camp dia tahu cerita apa? Apa? Dia bilang, gue tadi ngeliat lontong diikat warna putih. Di mana tuh, di bambu-bambu? Enggak, di pohon hutan pinus. Gue bilang itu sugesti lu aja karena lu lagi capek. Karena sejatinya di gunung emang itu dia tempatnya, ya udah biarin aja. Itu cuma halusinasi aja gue gitu. Yang serius, iya, udah nggak usah dipikirin. Gue bilang, gue udah berusaha nenangin. Padahal gue juga nggak tenang ya, kan. emang gimana Pak ya? Kalau kita panik justru malah kayak kita terusik, tau gak sih lu? Iya. Kita panik, justru mereka malah senang. Malah senang. Jadi dikit-dikit nongol. Kayak gua kemarin tuh yang di gede yang terakhir kemarin. Itu gua lewat trek lama, itu gua jalan duluan tuh sendiri. Gua bareng sama kelompok lain. Itu emang posisinya udah mau maghrib tuh. Pas banget kabut turun. Langitnya udah mulai gelap. Gua nggak tahu depan gua ada 2 cewek. 2 cewek itu jadi di trek lama tuh emang jalurnya lebih sepi daripada trek baru, karena trek baru macet banget. Akhirnya gue lewat trek lama itu pokoknya di hutan-hutan gitu, ada 2 cewek tiba-tiba berhenti, terus yang satu teriak astagfirullah, mantan gitu. Itu mantan ya. Kayak apa itu gimana? apa itu, ngeliatin gua. Wah, gua udah feeling aja, anjir ini udah mau maghrib, kata gua kabut turun. Dia panik, langsung lemas, langsung duduk dia, terus langsung ngomong, gua nggak berani depan, itu dari tadi ngeliatin gua. Maksud gua kalau lu ngeliat barang kayak gitu, diem aja, jangan sampai yang lain Ya, tahu. pokoknya jangan diomongkan Ya, di kejadian tersebut. takutnya yang lain ikut Ya, panik. ikut Kan panik. kita nggak tahu tuh tingkat keberanian orang tuh kayak gimana. Karena kan apa sih? Iya bener, keberanian orang tuh masing-masing Beda-beda, beda-beda iya. kan. Makanya kita kalau di gunung tuh usahakan kalau nggak tahu apa ya udah Iya. biarin aja. Dan itu abis itu kelompok itu ngeres tuh. Gue mau ngeres, cuman gue takut temen gue yang trek di jalur baru itu udah sampai simpang Maleber duluan, ntar yang ada gue ditinggalin. Akhirnya gue ngetrek sendiri tuh di trek lama. Buset, itu gue baca doa. Jalan bener-bener baru kali itu gue trek gede, trek yang tanjakan terus nggak berhenti. Karena emang namanya manusia kan, Nah, kalau betul. kepepet energinya Iya, jadi pasti banyak pas Pak. kuat energinya. Iya, gue jalan terus itu gak berhenti pokoknya sampai simpang Maleber. Kata gue, buset ini dengkul gue kuat banget ini. Kayak habis minum meter 1 gelas. Parah karena takut itu sebenarnya gue. Anjir, kata gue, ini gue bareng sama kelompok ini, tapi kelompok ini ngeres semua. Gue ngerinya temen gue
yang bertiga tuh udah sampai Simpang Maleber duluan, kiranya gue malah udah sampai Surken, ntar malah nggak ketemu. Akhirnya gue nge-push tuh jalan. Itu beda kelompok. Gak beda kelompok sih, jatuhnya gue selunturan. Nah ini info nih, gak boleh kayak gitu. Gak boleh selunturan. Gak boleh selunturan. Pokoknya sendiri. bahaya tuh selunturan di gunung tuh bahaya banget selunturan sendiri. Iya bahaya. Anggap aja kayak lu gegabah pada diri lu sendiri gitu makanya. Nggak Pokoknya boleh. jangan sesekali lu gegabah sama diri lu sendiri. Jangan selunturan di gunung apapun itu bisa membahayakan diri lu sendiri. Masalahnya ada dua resiko kayak gitu. Resiko pertama hilang, resiko kedua kita lost contact sama temen kita. Nah itu, kadang kalau lu udah gak bisa ngendalin diri lu sendiri, lu bakalan parah. Itu ego yang sih. tidak diinginkan. Itu parah. Gue sebenarnya tuh karena temen gue mutusin lewat trek baru, gue ngeliat macet banget. Akhirnya gue inisiatif trek lama dan itu benar-benar salah gue sih. Kenapa gue milih misah sama kelompok? Gue jadi kayak gue udah pernah ke gede ini, gue kayak sombong gitu. Dan itu salah banget, salah Karena kan banget. manusia emang tempatnya sombong ya, dan tempatnya egois. Tempatnya ego, gue ngerasa itu salah banget. Ya, pokoknya intinya di gunung jangan sombong, jangan egois. Intinya kita jangan merasa lantai. Iya. Intinya sukudoku-doku lah. Intinya mas sukudoku-doku. Pokoknya jangan banget tuh selunturan sendiri. Pokoknya resikonya lebih gede. Iya benar. Kayak gunungnya. Gunungnya kan gede. Iya gunung gede. Gunung siapa? Itu. Aduh, sebutin nggak nih? Jangan. Bahaya. Nanti kan sombong dibilangnya. Ada. Dan akhirnya gue ketemu untung itu di Simpang Maleber. Gue sampai duluan karena emang gue itu nge-push banget. Dengkul gue bener-bener gue ngerasain itu energi gue banyak banget pak. Gue jalan tuh nggak berhenti di trek. Baru kali biasanya gue berhenti mulu itu. Tapi emang gue pikir gunung gede ya, walaupun sering kesana ya, maksudnya bukan sering sih, maksudnya beberapa kali kita kesana, gua kesana juga. Nggak terbiasa ya tuh. Iya. Enak sih enak, maksudnya menikmati juga di Surken, tapi pas ketika badannya terasa lelah tuh udah di kayak di pos 4 Pasti pos setelah setelah Simpang Maleber. iya, pokoknya dari pos 4 tuh yang udah bener treknya yang udah tanjakan anjing. tanjakan iya, tanjakan Afgan lah, tanjakan sadis sih bener. Itu bener fisik kita buset gila, dia habis-habisin semua di situ. Makanya kalau kita udah bengong, udah dingin segala Kan emang macam beberapa kali sering ada yang kesurupan. iya dari situ kan karena di situ kan apa sih vegetasinya rapat juga kan karena kirinya juga tidak energi sih pak sebenarnya, karena energi kita apalagi buat orang-orang yang belum biasa. Nah, itu belum biasa. Sebelum trekking nggak ada persiapan olahraga. segala Jadi macam. kaget pas trek ke situ, nyampe tengah-tengah udah kaget, lemas. Jadi sugesti kita tuh kayak sering lamun. Pasti namanya orang capek, ya kalau capek kan anaknya ngelamun. nyender ngelamun. Apalagi capek ngelamun, nyender ngelamun, tinggalin dia ngelamun. Iya, aduh. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Makanya jangan banyak yang ngelamun gitu kan. Iya. Jadi banyak Jadi kerasukan mantan. Iya, jadi energi itu Energi masuk. negatifnya masuk, kerasukan mantan Masuk. jadi. Baik lagi apa yang entah merasukimu. Iya. Ya sekiranya itu sih yang informasi yang tentang horor di gunung, karena podcast kedua ini kenapa tentang horor di gunung karena banyak yang request. Karena nggak sejatinya banyak orang yang masih suka selunturan. Ya selunturan. Karena apa ya, banyak orang yang hilang, banyak orang yang ditemukan karena itu. Mereka kita bukannya sok tahu atau soal ini karena yang dalam penglihatan kita ya. Karena kita ikut merasakan. Iya, kita merasakan karena kalau yang hilang itu bahwa mereka tuh kayak pengetahuannya tuh masih awam, masih belum terlalu jauh banget. Enggak sih, kadang juga terlalu nyepelein sih pak. Ya, itu satu kemungkinan. menjebelkan. Jadi Ya kemungkinan besarnya sih musibah. Cuman kan kita bisa meminimalisir musibah Ya. dengan pengetahuan pak. Sebenarnya kan kayak gitu. Jadi nggak naik gunung tuh sekedar kumpul-kumpul, nyari santai-santai. pengalaman adalah kan pengetahuan yang kita gali terus. Itu menjadi pengalaman kita yang apa sih bahayanya naik gunung gitu kan. Karena kan gunung itu adalah olahraga terekstrim. Karena ya bukan gunung juga kayak anak pantai, anak gunung juga sama aja. Itu sama-sama hobi-hobi yang ekstrim gitu kan. Hobi-hobi yang kita nggak tahu ada apa Resikonya besar gitu kan. Tapi bagaimana kita cara meminimalisirnya untuk resiko itu? Planning, Pak. Iya, jangan terjadi. Ya karena kita satu, ya pengetahuan ini gunung ini kayak gimana sih? Ya Kayaknya. sebelum naik sih
Iya. usahakan nyari spoiler lah. Ya, spoiler atau lu baca artikel-artikel tentang gunungnya atau bisa lu nonton di YouTube orang-orang udah naik kayak lu mengetahui tentang jalurnya. Ya, jadi kayak nggak seperti apa sih? jangan kayak film di spoilerin marah. Kalau gunung emang perlu spoiler sih sebenarnya. harus karena itu buat kebaikan lu juga sebenarnya kalau buat lu. Kayak apa belajar soal mitosnya. Nah. Kita bukan mempercayai, cuman kita harus menghormati kultur yang ada di situ kan kayak gitu. Bahwa dia ada, ya kita nggak ganggu. Kan setiap gunung pasti ada di tempatnya masing-masing. Itu juga punya budayanya masing-masing. Jadi ya kita tuh tamu di situ, kita sowan di situ, ya kita harus menghormati kultur yang ada di situ. Ya, sopan santun harus dijaga sih Ya. sebenarnya. Bukan berarti kita mengimani itu, cuman kita ngehargain kalau emang masyarakat situ budayanya seperti itu. Ya gimana? Ya cara menghormati kita ya seperti itu. Sebelum kita naik gunung, makanya kita banyak nanya-nanya dulu. Iya, makanya situ jangan- kayak gimana. Dan usahakan kalau mau naik gunung dimanapun itu, usahakan di kelompok kita salah satunya ada yang pernah kesini. Nah, itu salah satunya. Itu salah satunya yang penting dalam pendakiannya. Jadi kalau mau ke gunung mana, lu mau diajak siapa, tapi lu harus tahu seberapa banyak kelompok lu itu. Kalau nggak ada yang tahu, sama aja ngeri juga kan. Ngeri. Tapi kalau lu berangkat 10-20 orang tapi dengan satu orang yang tahu, itu insya Allah akan aman. Sebenarnya Karena dia tahu. seenggaknya ada satu orang yang pernah tahu jalur itu, pernah ke situ juga, bisa mengkoordinir segala macam timnya itu kan kayak gimana harus kayak gini kan. Kan intinya yang konten sekarang ini ya tetap berhati-hatilah gitu kalau mendaki gunung. Persiapan prepare matang, meyakini diri sendiri, fisik dan mental tuh harus kita harus kondisikan. make sense sih, Iya, fisik sama mental nggak harus- fisik doang. Kondisinya pokoknya semua jiwa semua lebih segar lagi. Fisik kuat kalau nggak trek begitu dong mah percuma. Jangan kayak fisik lu kuat nih tapi jiwa lu enggak, Iya. sama aja kan. Semuanya pokoknya. kejiwaan. Iya makanya Orang gila juga bisa naik gunung kalau kayak gitu. yang penting fisik kita semuanya, jiwa, mental segala macam kuat udah pokoknya intinya enjoy aman. Enjoy aman. Pokoknya alat standar harusnya. Nah itu ya SNI SND kan. SNI SLR. SNG ya, standar nasional gunung. Apa itu standar operasional SOP. Nah, itu SOP. SOP. Makanya kita harus tahu SOP-nya buat pendaki. Usahakan apa sih aja. naik gunung pakai sepatu sih. Iya, kalau jangan nggak. benar karena bahaya juga. Bahaya kesandung akar, kesandung kenangan itu bahaya juga sebenarnya. Kesandung masa Kesandung lalu, rindu. kesandung ini tuh lebih bahaya lagi. Karena badainya di gunung yang terkoyaknya di hati gitu kan. Badai Di asmara. pikiran jadinya kan. Konten receh di depan jadi kan konten receh. Pokoknya intinya begitu. Salam dari gue sih. Ya gitu aja salam dari gue, maksudnya ya tetap jaga hati. Jaga hati. Jaga Jangan kau. Nodai. Enggak, pokoknya jangan terlalu sompral. Iya, itu. Pokoknya Hargain kalau dimanapun Iya. lu mau mendaki gunung, jangan lupa sampahnya dibotol. Iya. Enggak, aku juga punya unek-unek nih. Apa? Yang ngeselin soal pendaki yang suka berisik banget kalau malam diarahkan. Ya, tuh boleh. Itu gue benci banget. Bukan benci sih, kayak kesel. Maksudnya lu tuh di situ lu nggak ngereservasi gunung itu buat kelompok lu sendiri. Maksudnya ada kelompok lain tuh yang pengen istirahat. Kan keganggu tuh kalau misalnya Ya. lu malam-malam teriak-teriak. Karena mengganggu istirahat, kayak misalnya pendaki ini baru datang malam-malam gitu kan. Ya. Karena dia mau istirahat, tapi keganggu dengan kebiasaan Iya, sebelah. tetangga-tetangga kadang banyak orang ya namanya di alam kan Iya, berisik. kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Iya. Nggak gitu, maksudnya lu tuh di situ nggak sendiri, di situ masih ada kelompok-kelompok lain yang emang pengen istirahat. Nggak etis banget kalau karena keberisikan lu mereka jadi nggak bisa istirahat kan kayak gitu. Maksudnya lu lebih kalau naik gunung lebih ngurangin polusi suara. Ya, cobalah menghargai pendaki-pendaki lainnya. Gua agak gitu kan. respect kayak gunung-gunung yang mulai ngasih peraturan buat nggak bawa musik, alat musik tuh. Itu gua alat respect pengeras tuh, ya alat pengeras suara respect gua. atau speaker. Saya emang itu kayak ngurangin polusi suara sih itu. Karena dengan handphone pun juga sudah cukup gitu kan. Nggak. Karena kalau lu dengar musik ini kan cuman di kalangan kelompok lu gitu kan. Kalau dengan
menggunakan handphone juga udah cukup, nggak perlu pakai musik Iya. box atau segala macam. Maksud gua kalau emang lu mau berisik jangan ngecamnya di camp area di tengah hutan gitu. Nah, itu. Di tengah hutan pun lu nggak sendiri, di situ masih ada hewan-hewan yang istirahat. Lu kayak ngeganggu populasi di situ. Emang orang-orang berisik tuh emang bangsat ya, emang benci banget gua. Maksud gua ya lu naik gunung hargailah yang lain gitu. Jalan pendaki-pendaki. Lu nggak, bukan lu doang yang pengen bersenang-senang di situ, cuman ya lu harus tahu etika lah, etika ketika di gunung, etika ketika kita malam, kayak gitu sih. Gua kayak ya unek-unek gue itu doang, ya lebih ngurangin polusi suara sih. Jadinya menurut gue harus sampai aja aja ya. Jadi pokoknya salam dari wakil lurah bahwa sejatinya kita mendaki itu untuk kesenangan dan ketenangan. Tapi kalau ada keberisikan, cobalah tolong menghargai pendaki-pendaki yang yang mau istirahat dengan volume suara musik boxnya atau pengeras suaranya tolong Bukan musik box doang, bacot ya. bacotnya juga. Tolong volumenya agak direndahin sedikit lah, makanya biar tetangga sebelah juga nggak terganggu, istirahatnya juga tenang. Iya, soalnya kan di gunung kan emang hening. Kalau kita ngomong kenceng dikit itu Emang satu kedengeran. area kedengeran. Sampai jarak 100 meter masih kedengeran, karena di gunung tuh suara kita bebas menyuarakan, tapi kita tahu aturan gitu. Di gunung kita tahu aturan. Harus tahu etika sih, etika berbicara Bicara kencang sih. atau kecil nggak apa-apa. Seberapa Maksud ya, gua seberapa besar lu harus. kalau siang nggak apa-apa, emang waktunya orang bangun kan. Kalau malam kan waktunya orang istirahat kan. Ya lu kalau mau begadang aja. Maksud gua nggak usah sampai seberisik itu. Emang kalau di gunung harus gitu banget. Enggak, lu nggak kelihatan keren, lu kelihatan sampah anjing kalau begitu. Ya sampah kan bisa masukin beras ya besok. Parah, pengen gua karungin anjir kalau ada orang-orang, apalagi kayak preman-preman gitu, bangsat. Anjir, gua kesel banget. Jadi gimana? Udah atau belum nih, kita udahin belum nih? Udahin aja ya. Ntar gua tambah kesel aja. Tambah kesel ntar kalau ini gue takutnya ribut doang. Kalau ditambahin lagi ntar kita ribut doang. Pokoknya intinya gitu. Selalu jaga apapun kalau ketika lu datang mendaki gunung atau alam. Kita sejatinya bukan mencintai alam, tapi kita menyukai alam. Persiapan intinya jaga kondisi segala macam, fisik atau segala macam. Belajarin trek, belajar persiapan alat, dilisin biar nggak ada yang ketinggalan. Jangan sompral, hargai budaya dan kultur di situ. Pulang. Karena sejatinya puncak bukan tujuan awal, bener nggak? Bukan tujuan akhir tuh. Tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah pulang. Pulang masing-masing. Kirain ibu. Iya. Enggak dong. Baik lagi dong belum. Ibu lu harus mengandung lagi. Ya pokoknya intinya podcast yang kita kedua ini ya udah kita akhiri aja ya, karena Takut kepanjangan. takut kepanjangan, banyak yang komplain gitu kan. Kota gua ya kan, gua di berapa giga udah habis buat nonton konten lu doang gitu. Kita akhiri cukup sekian. Gua sebagai lurah, ini wakil lurah gua. Gimana nih? Udah? Udah. Jangan lupa di subscribe ya. Di Subscribe ya? subscribe, kalau diupload di YouTube, di like, Di like. Loncengnya, lonceng, komen, komen kritiknya lebih nggak- penting sih, komen kritik biar di kita komen, bisa kritik lebih di baik. kolom komentar nggak apa-apa. Itu kita lebih senang karena kritik dari kalian itu adalah sebuah pelajaran dari kami. Kritik itu membangun kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, semoga di 2020 kita menjadi camat. Ya, Bupati. camat dulu dong. Kan dari lurah, camat, Oh ya, baru bupati. camat. Kades. Yoi, kita belajar korupsinya dari lurah. Iya, dari lurah dulu baru ke camat. Karena kan camat anggarannya agak lebih gede, besar lagi. iya. Kita harus mulai dari yang kecil. Dari kecil dulu. Siap. Dari kecil, sedang, lalu besar. Itulah. Ya, sekian podcast dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Swalom. Salam jumpa. Sampai jumpa di lain waktu. Lain waktu ya. Iya. Semoga Semoga podcast kita tetap lanjut. di episode berikutnya, karena masih banyak cerita yang harus kita luapkan. Masih banyak unek-unek. Iya, kita berbagi juga. Unek-unek masih kita simpen nih, masih banyak. Terima Jadi kasih. iya, jangan khawatir. Dadah. Oke. Sampai jumpa. See you.